Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, jadi ini intermezzo dan gue pengen nanya aja. Lu semua habis berapa itu buat nyambut kepulangannya Pak Rizik? Ya lu semua habis berapa itu? Wow, habis berapa duit itu untuk ngumpulin orang-orang itu buat ngegiring mereka buat macetin jalan tol ke Bandara Soekarno Hatta. Wow, habis berapa duit itu loh. Jadi bagi kalian yang nggak ngerti, ya mungkin bagi kalian orang umum atau bagi kalian yang fanatismenya kepada yang kalian dewakan itu, orang yang kalian dewakan itu, hmm, ini sengaja dikumpulkan, mereka orang-orang ini sengaja dikumpulkan untuk memperlihatkan bahwa Pak Rizik ini, saya punya masa loh. Saya punya masa. Ente kalau misalkan eh, mau pilkada, mau pilpres, mau apapun pemilu apapun itu, ya, ente harus lewat saya dulu. Ibaratnya kan gitu. Jadi dengan seperti itu dia menjadi mempunyai kekebalan, imunitas, ya, kekebalan pada hukum, ya, pada hukum. Jadi ya bisa dikatakan sih seperti itu, karena kenalannya itu kepada orang-orang, ya, pejabat, pemegang kepentingan, kapitalis-kapitalis, ya, yang udah tinggi. Terus habis itu ya sekalian tembus ke para menteri-menteri. Luar biasa, luar biasa. Jadi ini loh saya punya masa. Tapi em, pikirkan aja begini. Ini kita lagi pandemi. Orang penghasilannya itu banyak loh, yang di situ itu penghasilannya bulanan atau enggak baru aja yang habis di PHK. Ada yang penghasilannya harian juga di sana. Jadi kalau dipikir, oh enggak, kita ini memang menyambut kepulangan dewa kita, ya kan gitu. Enggak. Mereka enggak atas dana sendiri, ya. Tentu jelas itu dibiayai oleh siapapun itu, yang mungkin berhutang uang, entah oleh siapapun itu, yang dari mungkin siap bisa aja yang dari Saudi juga, bukan pemerintahan Saudi ya, mungkin beberapa itu kan dia juga punya koneksi di sana, atau bisa juga yang memang selama ini dia umroh diarahkan ke sana. Jadi nggak kaget. Biasanya memang orang-orang kayak gitu punya bisnis dalam travel ke tanah suci. Nah, kita lanjut lagi. Kalian udah tahu, udah ngerti, dia ngumpulin sebanyak itu orang supaya dia itu ada punya bargain powernya, itu bargain power. Ya, bargain power. Habis itu dia, jadi kalau misalkan semua kasus yang sudah dilimpahkan semua, dia kan udah jadi tersangka, ya. Itu dia bisa mempengaruhi semua pejabat-pejabat yang sebelumnya untuk menjabat lewat dia dulu, pakai ormas dia dulu, pakai orang-orang dia dulu. Nah, akhirnya dia punya bisa dibilang mutualisme, ya, simbiosis mutualisme tersebut. Gini aja, ini kita lagi pandemi, orang-orang lagi nggak ada duitnya, oke? Orang-orang lagi nggak ada duitnya, terus mereka itu bukan orang-orang yang penghasilannya apa gitu, banyak yang penghasilan harian, mingguan, bulanan, dan sekarang tuh lagi macet semua. Oke, ekonomi macet semua. Nah, dia ngebuat jalan tol itu juga macet. Nah, yang jadi permasalahan berikutnya adalah, ini untuk ngegerakin orang-orang ini semuanya itu jelas bukan pakai biaya mereka sendiri. Ini bukan zamannya
Pak Soekarno Pak Harto ini bukan zamannya Belanda masih ada atas dasar panggilan jiwa, atas panggilan pengabdian. Nggak begitu, nggak begitu. Nggak, mereka semua itu biaya bensinnya, makannya, apa segala macam. Yang penting datang dulu ke sana, store muka banyak barang, terus teriak-teriak, "Woi, dewa saya" gitu. Intinya begitu dulu. Em, itu satu ya, kepada para pejabat. Apa ibaratnya pejabat, terus dia nanti bisa di endorse untuk memenangkan ya pilkada lah, untuk memenangkan pemilihan wali kota segala macam. Oh gitu. Nah, berikutnya itu yang jadi berikutnya adalah kalian mungkin yang umum ini, yang biasa ini, yang nggak tahu apa-apa tentang dunia macam begini, ya, bandingkan aja dengan Raja Saudi yang kemarin datang ke Indonesia. Gini loh, ini kan dia nih, ini dia ya tanggung jawabnya pada ormas dan relasinya si Pak Rizik ini. Nah, Raja Saudi ini tanggung jawabnya itu Ka'bah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Makkah, Madinah. Disambut nggak sampai begitu? Nggak disambut sampai kayak begitu. Nggak disambut kayak begitu. Padahal kalau kita bandingkan seberapa besar tanggung jawab, seberapa tinggi kedudukan, dan seberapa berpengaruh pada kehidupan kita, ya, orang-orang yang pergi ziarah ke Masjidil Nabawi, pergi ke tawaf ke Ka'bah, itu nggak itu jelas lebih berpengaruh Raja Saudi. Tapi disambut seperti itu nggak. Terus lu mau bilang ini alasan keamanan, ya? Gua tahu lu semua mau bilang ini alasan keamanan. Enggak, ini nggak alasan keamanan. Mereka punya pasukan mereka sendiri. Saudi itu punya pasukan, mereka punya pengamanan mereka sendiri, mereka punya orang-orang mereka sendiri. Hoi, orang nggak aku tahu kaki tangan Royal Saudi juga nontonin video whistle blowing kayak ini. Jadi nah, ya itu aja perbandingannya. Tapi apakah disambut sampai seperti itu? Enggak. Karena apa? Karena memang nggak dibayar, karena memang nggak digerakkan, karena memang nggak dibuat seperti itu. Itu bukan atas dasar kemauan dari setiap orang di situ sendiri. Enggak, itu bukan atas dasar kemauan itu. Enggak begitu. Memang iya ada yang pakai, dia memang punya saudara, dia memang punya itu. Tapi kalau mereka kalian bilang atas dasar, oh kami mau menyambut kepulangan dewa penyelamat kami, itu Raja Saudi yang datang kemarin itu nggak sampai begitu banget. Orang datang berduyun-duyun, nggak, atau minimal ya memang nggak mesti diblokir sih, bandara itu nggak mesti diblokir, tapi kan bisa mungkin sepanjang jalan atau sepanjang apa disambut. Tapi nggak, ya itu aja bagi kalian orang agak awam ya, saya nggak tahu dia habis berapa duit gitu ya. Jadi gini, ini promotornya itu ada banyak, kepala pesantren, kepala santri apa segala macam, kepala pesantren gitu. Terus ada kepala ormas Islam yang lain. Terus habis itu ada beberapa aliran Islam apapun itu judulnya. Terus ada yang memang punya penempatan anggota hampir di setiap kota, kabupaten apa segala macam begitu kan. Terus yang di Jabodetabek semuanya ini memang diarahkan semua ke situ. Nah, jadi bagi elu yang kebetulan nggak dapet
duitnya, atau bagi lu yang kebetulan nggak dapat, minimal gantiin bensin lah ya, terus udah gitu kesana makan pakai biaya sendiri, lu sial habis. Karena yang lainnya dibayar, yang pakai apa namanya, pakai seragam itu dibayar, ya. Ya digantiin lah duitnya. Masa nggak digantiin? Harusnya mungkin hari itu dia kerja, benar nggak sih? Iya, makanya itu dibayar berarti. Harusnya itu dia hari itu kerja, harusnya dia hari itu mungkin lagi nyari duit walaupun pulang cuma bawa 20.000, ya kan? Ya, intinya waktu itu dia itu, intinya itu semua dibayar untuk ada bargain powernya. Sekali lagi bargain power. Kebetulan juga sekarang lagi pandemi, jadi beberapa orang ini ada duitnya nih, ada duitnya nih, ya udahlah, ayo deh kita kerjain gitu, walaupun nggak mungkin berapa udah sebanyak banyaknya gitu. Kalau kalian mau bandingkan ya, itu juga sama Raja Saudi sama Presiden Amerika Serikat yang kemarin datang, Barack Obama, ya, juga bandingkan juga sama seperti itu, ya. Hype-nya tinggi, cuman mereka memang lebih teratur, nggak merugikan orang lain, ya. Jadi balik lagi ke bargain power ya. Aku juga nanti mau ngeliat nih, kita ngeliat semua ya, semua asing juga ngeliat nih, ini siapa pemenangnya di antara dua ini. Apa itu? Pertama, Pak Rizik atau ormas Islam yang bersatu itu katanya, atau Polri. Kita lihat siapa yang menang. Semua asing lagi ngelihat ini siapa yang menang. Oke. Kalau dalam hal ini yang menang macam kayak Pak Rizik, dan nanti kan mungkin ada yang sejenis itu. Itu dia. Jadi kita semua bisa memutuskan langkah kita berikutnya bagaimana, tek gitu. Langkah kita berikutnya mana yang bisa lebih kita andalkan. Cuman kalau yang menang Polri hukum keamanan ini, ya, iya, berarti memang nggak terlalu berpengaruh macam kayak begitu. Tentu asing yang udah West, East dan Middle ini yang udah akhirnya kusatukan, walau ada garis, tetap ada garisnya, bisa ngelihat itu, kita bisa ngelihat mana ini langkah berikutnya, siapa yang menang. Kurang lebih begitu sih. Kita lihat, saya pribadi, maksud gua pribadi juga pengen ngelihat. Ini siapa yang bakal menang ya. Kita lihat siapa yang bakal menang gitu. Gua pribadi bakal ngelihat. Tadi sempat dengar di radio katanya Polda Jabar itu udah angkat tangan. Rizik udah mulai menang, Pak Rizik menang, ormas Islam FPI macam begitu menang. Oh iya, berarti ini yang kemungkinan sih, kalau saya bilang Polri ini aja ya, ini pendapat, ini apa, perhitungan analisis, kelihatan dari kalau Pak Rizik kan channelnya itu koneksinya kan ke pejabat yang bisa ngasih pengaruh ke polisi. Kalau saya sih pribadi sih, saya bakal ngeliat kalau ini yang menang bakal Pak Rizik.
Polri bakal kalah. Oke, thank you. Udah 15 menit.